Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan orang tua kita, pimpinan majelis kita Ayanda Haji Matius Hamra beserta keluarga, serta ketua masjid kita Bapak Haji Muhid beserta jajaran pengurus dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang semoga kita senantiasa dilimpahi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Terlebih lagi adalah nikmat sehat dan kesenggangan waktu. Banyak orang yang sehat tapi waktunya sempit. Kita alhamdulillah dikasih sehat dan dikasih kesenggangan waktu sehingga kita bisa hadir melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan ta'lim. Yang mudah-mudahan langkah kaki kita, hadirnya kita di dalam majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga besar Ayanda Haji Matius Hamra diberikan keberkahan hidup. Anak keturunannya Allah jadikan keturunan yang ta'iin dan ta'iat. Kita sekalian Allah kasih panjang umur di dalam taat, Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Dan juga untuk para muhsinin 5 hadis sibghatullah al-islami, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ilmu yang kita dapatkan besar manfaatnya dapat kita amalkan. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah muallif hadal kitab asy-syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa syaqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita akan baca hadis yang ke-116 dan ke-119 ya. Ikutin saya dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at
minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari hurimat barakatal wahyi rawahu Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamal abdu fi salatihi zurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a fa idza raka'a alathu rahmatullahi hatta yasjuda wassajidu yasjudu ala qadamallahi ta'ala fal yas'al wal yarghab. Rawahu Sa'id Ibnu Mansur an Abi Umar mursalan. Dua hadis kita baca, kita coba kaji malam ini. Yang pertama kita baca kaitan hadis tentang dunia yang diriwayatkan daripada Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda idza azzamat. Azzamat itu dari bahasa azim, azim agung ya. Allah yang maha azim, Allah yang maha agung. Makanya ada satu ungkapan wa izzatuka wa jalaluka. Izzah, kemuliaan, keagungan Allah. Idza azzamat ummatid dunya. Apabila sudah mengagung-agungkan umatku daripada dunia, maka ada dampak yang akan dirasakan. Apa? Nuzi'at minha haibatul Islam. Maka akan dicabutlah minha dari mengagung-agungkan dunia tadi haibatul Islam, wibawa Islam. Wa idza tarakatil amra, dan apabila sudah ditinggalkan perintah al-amra bil ma'ruf, yaitu perintah untuk mengajak pada kebaikan, wan nahya 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, hurimat barakatal wahyi. Allah haramkan keberkahan daripada Al-Qur'an. Wahyu itu adalah Al-Qur'an. Hadis sahih riwayat daripada Tirmidzi. Kita sering bertanya, ya, dulu umat Islam itu begitu diagungkan, ya, begitu punya wibawa tinggi. Ya. Boleh dikatakan orang melihat Islam itu adalah indah. Islam itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Tetapi kenapa semakin hari, ya, semakin turun pamor umat Islam? Kalau boleh kita katakan, apa yang diprediksikan oleh Nabi 14 abad yang lalu itu terjadi. Nabi pernah mengatakan yushiku alaikum tada'al ummah kama tada'al alqalatu ala qas'atiha. Yushiku alaikum, akan terjadi nanti di mana umat Islam itu akan diperebutkan seperti orang memperebutkan hidangan yang ada di atas meja. Ini kalau kita lagi ngaji begini, tiba-tiba ada yang ngirimin undangan, ada yang ngirimin nasi kebuli, ya tapi nggak mungkin lah ya. Kira-kira diperebutkan nggak itu? Ya, semua itu memandang umat Islam seperti itu. Yushiku alaikum tada'al umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha.
akan datang nanti satu zaman, kata Nabi, di mana umat Islam itu akan diperebutkan sebagaimana mereka memperebutkan hidangan-hidangan yang ada di atas meja. Sampai sahabat kaget. Kalau hidangan di atas meja diperebutkan kan habis. Sampai sahabat bertanya, amin killah nahnu ya Rasulullah. Apakah kondisi kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Bala, tidak. Tidak, kalian gak sedikit saat itu. Bal antum yauma idin katir. Saat itu kalian begitu banyaknya. Tetapi walakinnakum gusaun ka gusais sail. Tapi banyaknya kalian itu bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Pernah lihat buih di lautan? Ketika tertiup angin apa? Habis. Jadi kalian itu bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Wala yaqdifanallaha min qulubi atuwikum. Dan saat itulah musuh-musuh Islam itu sudah tidak lagi ada rasa takut kepada Islam. Kenapa? Haibahnya sudah hilang. Saat itu mereka memandang Islam itu dengan sebelah mata. Wa yulqiyanallahu fi qulubikumul wahan. Nah, ini kaitannya sama hadis ini. Dan ditanamkan kepada pemimpin-pemimpin Islam penyakit apa? Penyakit wahan. Sampai sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya. Penyakit wahan itu adalah cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Nah, ini hadis ini dengan hadis yang satu itu korelasinya nyambung, Pak. Di mana nanti akan terjadi di mana orang sudah tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat diagung-agungkan. Sesuatu yang menjadi pijakan manusia. Yang orang semua berteduh di bawah Islam. Nanti akan terjadi Islam sudah tidak punya wibawa. Yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila nanti kalian akan melihat bahwa Islam itu seperti apa? Seperti buih yang ada di lautan. Gampang. Kenapa? Karena pimpinannya udah demen dengan dunia. Udah penyakit wahan. Penyakit wahan itu hubbud dunia. Ya, jadi diawali dari di puncaknya, dari pemimpinnya ini udah hubbud dunia. Pemilihan ormas saja ribut, Pak. Kita lihat. Sudah seperti itu. Karena yang diagung-agungkan itu adalah dunia, azzamatid dunia. Karena kalau dia nggak jadi pemimpin, ya dunianya sedikit. Karena yang diperebutkan itu adalah dunia. Ya. Itu yang terjadi, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang kita lihat keadaannya seperti itu. Ya. Azzamati ummatid dunia. Jadi dunia itu betul-betul boleh dikatakan sesuatu yang singkat, tetapi orang bisa habis-habisan terhadap dunia. Padahal dunia itu kisarannya cuma 60-70. Ya, nggak lama kok. Ya. Padahal akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal. Dunia sebentar. Kenikmatannya nggak bisa kita palingkan. Karena kalian gak akan bisa meninggalkan dunia. Sebab apa? Karena kita bagian daripada dunia. Dan dunia menjadi bagian daripada kita. Sampai Rasulullah mengatakan, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia. Dengan bahasa Nabi, mastata'tum, sebisa dan semampu kamu. Jadi Nabi tahu kalau dunia itu sulit untuk dilepaskan. Maka kurangilah, kosongkanlah waktumu daripada kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Karena kamu itu bagian daripada dunia. Dan dunia menjadi bagian daripada kamu. Maka jangan diagungkan. Diperebutkan. Sudah nggak kenal saudara, sudah nggak kenal sahabat, masing-masing berebut untuk meraih dunia tadi. Azzamat ummatid dunia, mengagungkan umatku daripada dunia. Ya, jadi kata Nabi,
Man kanatid dunya akbaru hammih. Maka siapa yang menganggap dunia menjadi skala prioritas di dalam hidupnya, absyallahu ta'ala dayatahu. Allah sempitkan ruang gerak hidupnya untuk akhirat. Hatta durtumul maqabir. Sampai ketika kematian itu datang, dia belum siap. Dia belum menanam. Dia belum siap apa-apa. Sementara dunia itu menyibukkan dia setiap hari, setiap saat. Bangun dari tidur yang dipikirkan dunia. Mau tidur yang dipikirkan dunia. Ya, jadi skala prioritas yang paling diutamakan adalah dunia. Maka Allah kasih dia dua bala. Yang pertama, absyallah ta'ala dayatahu. Allah sempitkan ruang geraknya untuk akhirat. Nggak sempat ngaji seperti ini, nggak sempat. Untuk berbagi kepada anak yatim, nggak mampu dia. Karena sempit ruang geraknya untuk akhirat. Tapi untuk urusan dunia begitu luasnya waktu yang dia bisa kerjakan. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah yang memberikan dampaknya. Karena sebab pikirannya. Ya kalau bahasa kerennya mindsetnya. Cara berpikirnya itu adalah dunia. Ini kan kita berpikir kita kan sering kali. Karena dunia itu sulit Pak untuk dilepaskan. Gak bisa. Antum bagian daripada dunia. Dan kita terikat dengan dunia. Ngelihat orang punya ini, wah enak ya. Tuh. Kalau saya begini bagaimana? Andai kata saya ini gimana? Saya ini gimana? Enak ya jadi ketua ini tuh. Apalagi kalau udah mau pilkada, pilpres, wah semua datang ke dia tuh. Ya kan? Makanya diperebutkan itu. Kan di situ ada dunia yang luar biasa. Ya, antum bisa menyaksikan bagaimana itu duit berlimpah-limpah ketika dia jadi ketua ormas datang. Ya jadi kenapa Islam sampai saat ini nggak dipandang dengan dua mata, dilihat hanya sebelah mata? Karena tadi azomat ummatid dunia, umatku mengagung-agungkan dunia, memperebutkan dunia. Maka resikonya tadi disempitkan ruang gerak hidupnya untuk akhirat. Yang kedua, waja'ala faqrah baina aini. Allah jadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Jadi matanya itu fakir. Kurang terus. Seberapapun yang dia dapat dia merasa kurang. Itu fakir. Ya kalau miskin masih mendingan. Kebutuhannya 100.000 dapatnya 80.000, itu miskin. Kalau fakir kebutuhannya 100.000 dapatnya 20.000. Mendingan mana? Ya mendingan kaya. Kaya bisa sedekah. Tapi dia kaya, dia punya banyak rezekinya, tapi ininya dia difakirkan sama Allah. Dia nggak merasa cukup tadi. Ini kalau mindset kita berpikirnya hanya untuk dunia saja, maka dirubah itu. Ya, jadikanlah dunia untuk tujuan akhirat kita. Kita punya kesempatan terhadap dunia, maka manfaatkanlah untuk akhirat kita. Yang kedua, man kanatil akhirah akbaru hammih. Siapa yang menganggap akhirat menjadi skala prioritas di dalam hidupnya, ketika urusan kita semua adalah akhirat. Ketika kita dagang, urusan kita, pikiran kita untuk akhirat. Ketika kita berbisnis, bisnis kita ukurannya adalah akhirat. Paham gak ini antum? Karena tadi saya katakan kita nggak bisa meninggalkan dunia, tapi bagaimana kita mensiasati tadi. Dunia itu menjadi tujuan akhirat, karena pikiran kita, mindset kita adalah akhirat. Man kanatil akhirah, itu kata Nabi. Siapa yang menganggap akhirat, ya, ahamma hammihi, yang menjadi paling utama dalam hidup, maka dua nikmat yang dia dapatkan. Apa kenikmatan yang dapatkan? Yang pertama, jama'allahu ta'ala amrah. Urusan dunianya Allah yang rapikan. Kita sering sombong itu Pak. Kita sering jumawa. Kita bisa menyelesaikan semua urusan dunia kita. Gak mampu. Gak mampu kita. Dhaif, kita lemah. Banyak bagian dari dunia yang sebelum kita meninggal belum selesai. Urusan anak kita, urusan keluarga, urusan bisnis kita, urusan ini kita. Kita ngerasa mampu bisa menyelesaikan dengan dunia. Tidak.
Tetapi ketika mindset kita, berpikir kita untuk akhirat, maka jama'allahu ta'ala amrah, urusan dunianya Allah yang merapikan. Tuh. Enak kan, sebelum meninggal dunia semua udah selesai satu-satu. Masjid yang kita bangun, pesantren yang kita bangun udah selesai. Tinggal pada saat Idrail datang, kita sudah siap. Nampak tuh keindahan, kenikmatan yang kita akan rasakan. Maka Idrail mencabut dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kamu sudah tenang ya meninggalkan dunia. Semua sudah rapi, urusannya sudah beres semua. Nggak ada lagi hak adami yang tersangkut sebelum kau meninggal dunia. Urusan manusia sudah selesai. Maka baliklah, pulanglah, irji, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kamu redho dan Tuhanmu redho menerima kamu untuk kembali padanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau sebagai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ya. Singkat dunia. Tadi saya pagi apa sore dikasih kabar jamaah saya dari sini, saya ngajar lagi ke Cakung. Itu jamaah saya Pak Ustadz Haji Yakub, baru saja meninggal dunia. Beliau ngaji sama saya, ya. Umurnya lebih muda dari saya. Ya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Satu waktu kematian itu akan datang baktatan, sekonyong-konyong. Permasalahannya urusan dunia kita udah beres belum? Udah siap belum kita untuk mempersiapkan akhirat kita? Yang dia lebih lama. Sahabat Nabi udah 14 abad meninggal, masih di alam barzakh, Pak. Udah 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Gak ada orang umurnya sampai 1400 tahun. Umur kita 60, 70, singkat. Tapi alam barzakh lama yang luar biasa. Belum lagi akhirat. Khairun wa abqa, dia akan lebih baik dan akan kekal abadi selama-lamanya. Ini kata Nabi, kalau sudah umatku mengagung-agungkan dunianya, maka nudiat haibatul Islam, wibawa Islam semakin terpuruk, semakin tidak kelihatan keindahannya, keagungannya dalam Al-Quran. Ya, kita kan juga sama. Kita melihat kok pemimpin Islam kayak begini ya. Kok Kementerian Agama seperti ini? Karena di sininya tadi. Yang ada di otak dia ya, mindset dia berpikirnya hanya apa tadi? Dunia. Maka terjadilah yang seperti itu. Nah kita jadikan itu pelajaran dari hadis ini. Nanti ketika antum jadi menteri, ketika antum jadi pemimpin, ketika antum jadi penguasa, maka tadi yang diutamakan adalah akhirat. Jangan lebih mengutamakan dunia. Karena dunia singkat. Ya, tuh aki-aki sebelum meninggal dunia kan dia mau lepaskan dunianya, dipanggil satu-satu anaknya. Ya, orang Betawi, Udin, ya. Nih Baba nggak lama lagi nih kelihatan. No tanah sebelah kidul ada 200 meter buat empok lu ya. No sebelah wetan ada 300 meter buat abang lu. Yang di samping musola ada 500 meter, jadi apa-apain. Ngapa Mbak? Tanah orang lu jangan apa-apain. Mau meninggal dunia masih mikirin apa tadi? Warisan. Tapi enak, udah nikmat, udah lepas semuanya. Nggak ada yang kita bawa kok. Kita meninggal dunia satu pun nggak ada yang kita bawa. Ya. Semuanya kita tinggalkan. Ya. Apalagi anak yang rada-rada, bapaknya mau mati bukan ditalkinkan. Surat tanah yang ditanya, Mbak, surat tanah disimpan di mana? Masya Allah ya. Ini salah didik kita. Didiklah anak-anak kita dengan tujuannya adalah akhirat. Nanti urusan dunianya Allah yang rapihin. Allah yang rapihin. Yakin itu. Lihat Anas bin Malik, ketika dia minta akhirat, dunianya didoain sama Nabi. Ingat, Anas sebelum berpisah dengan Rasulullah, dia akan berumah tangga. Rasulullah tanya Anas, ini Anas cerita dalam satu hadis, tidak ada tangan yang paling lembut kusentuh melainkan tangan Muhammad, lebih halus daripada sutra.
Sahabat kalau berjabatan tangan dengan Rasulullah itu nggak akan dilepas tangan Rasul. Sampai Nabi yang melepas, sampai yang punya tangan itu melepaskan tangan Rasulullah, baru Nabi lepas. Dan kata Anas, tidak pernah Nabi ketika 10 tahun bersama aku, dia mengatakan kalimat itu nggak pernah. 10 tahun itu bukan waktu singkat loh Pak. Karakter orang, perilaku orang 10 tahun itu wataknya sudah kelihatan. Aslinya kelihatan. Coba. Ini belum 10 tahun aslinya aja udah kelihatan. Pakai gotong-gotong beras ya kan. Itu kan casing yang dibungkus itu akan kelihatan. Paham ente? Nabi itu 10 tahun kata Anas tidak pernah lima fa'alta. Kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa kamu tidak begini? 10 tahun. Sampai ketika dia akan berumah tangga, Nabi sempat nawarin kepada Anas. Anas, baik ya Rasulullah. Salni, minta apa? Sebelum aku meninggal. Sebelum aku berpisah dengan engkau. Mau minta apa? Kau sudah 10 tahun berkhidmat kepada aku. Melayani aku 10 tahun. Itu Anas Pak. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah. Itu udah disongsong oleh seorang ibu bahwa anaknya masih umur 10 tahun. Ya Rasulullah, ini anakku aku khidmahkan kepada engkau untuk melayani engkau. 10 tahun, hampir 20 tahun, umur 20 tahun Anas berumah tangga, dia pamit sama Nabi. Dia akan berpisah. Nabi tanya, mau minta apa kamu? Tuh. Ini bayangin Pak, kita berandai-andai nih, kalau andai kata Nabi ada di tengah-tengah kita nih. Nanya sama Junaidi, Pak Junaidi mau minta apa? Oh catatannya banyak benar ini Pak. Nabi yang nanya mau minta apa? Anas nggak keluar kata-kata, cuman diem aja, air matanya yang jatuh. Anas, lebih aku dengar ya Rasul, minta apa? Diem lagi Anas, nggak sanggup dia mengeluarkan kata-kata. Yang ketiga kali Anas, lebih ya Rasul, aku dengar, mau minta apa? Boleh nggak aku minta satu aja? Apa? Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh enggak aku nemenin engkau di surga nanti ya Rasulullah? Bukan dunia yang diminta. Boleh enggak aku dikasih kesempatan lagi melayani engkau seperti ini nanti di surga ya Rasulullah? Nabi katakan subhanallah Anas. Ini bikasrati sujud. Banyak-banyak ya bersujud kepada Allah. Jadilah orang yang punya sikap rendah hati. Nanti kau akan bersama aku di dalam surga. Habis itu Nabi angkat tangan. Allahumma atwil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas. Wa aksir maluhu. Banyakin ya Allah hartanya Anas. Wa aktir auladuhu. Banyakinlah ya Allah keturunannya Anas. Ketika Anas minta akhirat, dunianya didoakan oleh Nabi kita Muhammad. Maka di Madinah itu orang yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Dan banyak meriwayatkan hadis. Dan siapa orang yang paling banyak keturunannya? Anas bin Malik. Siapa yang paling kaya selain Utsman bin Affan, Abu Thalha? Anas bin Malik. Tapi dia ingat selalu pesan Nabi, a'inni bikasratis sujud. Jadilah kau orang yang punya sikap rendah hati. Banyak-banyaklah bersujud kepada Allah. Beres dunianya. Nabi yang doakan. Kita sering gak yakin Pak. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Fikirkanlah akhirat. Duniamu akan dirapikan oleh Allah. Dan kita tidak akan sanggup membereskan semua urusan-urusan dunia kita. Banyak yang terbengkalai. Anak, pekerjaan, kantor, ini semuanya. Otak kita terbatas. Tapi ketika kita pikirkan akhirat, satu persatu selesai. Paham mudah? Buktikan. Berapa banyak pegawai negeri selesai urusannya. Ya, jadi kita jangan sampai mindset kita salah. Pikirkanlah akhirat. Insya Allah dunia kita Allah yang akan memikirkan untuk kita semuanya. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Insya Allah ya. Ini yang pertama. Jadi kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nudiat haibatul Islam. Yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf, apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf wan nahya 'anil munkar dan nahil munkar tidak dijalankan, hurimat barakatul wahyi.
Allah haramkan keberkahan Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah tidak ada manfaatnya, tidak membawa pada keberkahan. Kenapa? Karena umatku tidak menjalani amar ma'ruf nahil munkar. Makanya majelis taklim ini, kiai-kiai, ustadz-ustadz diundang supaya nyampaikan tuh amar ma'ruf nahil munkar. Ayo jamaah kerjakan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Kalau ini sudah diabaikan, ini tidak diperhatikan, ini ditinggalkan amar ma'ruf nahil munkar, maka hurimat barakatul wahyi. Al-Quran sudah tidak ada nilainya buat umatku. Keberkahan Al-Quran akan hilang. Jadi amar ma'ruf nahil munkar itu bukan cuma tugas ustadz, bukan. Kita semuanya. Setiap orang punya. Ajak orang pada kebaikan. Ngaji yuk. Di mana? Di Alhambra. Ngaji yuk di mana? Di sana. Ngaji yuk di mana? Amar ma'ruf. Itu tolong batu disingkirkan. Ayo, jaga jalanan biar baik. Jangan tebangin pohon ya. Itu amar ma'ruf. Cegah kemungkaran yang sudah nggak benar dicegah. Kalau ini sudah ditinggalkan, Al-Quran diturunkan nggak ada nilainya buat kita. Hurimat, diharamkan. Apa yang diharamkan? Barakatul wahyi. Wahyu Allah itu nggak ada keberkahannya buat kita. Artinya berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, maka bertambah kebaikan kita. Tetapi ketika Quran hilang keberkahannya, berarti berapapun hafalan yang kamu hafal, tapi kamu nggak punya sifat amar ma'ruf nahil munkar, nggak ada nilainya tuh keberkahan Al-Quran buat kamu. Paham nih Pak ya? Jadi amar ma'ruf ini semuanya nanti keluar dari majelis taklim, lihat yang nggak benar, yang nggak benar coba dicegah, yang sudah benar ayo kita ajak lebih baik, lebih benar lagi, kita ajak pada keberkahan. Jangan tugas ustadz doang, ustadz nggak sanggup untuk semuanya. Saya hanya menyampaikan di sini. Antum yang ada di lingkungan, antum yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok, amar ma'ruf nahil munkar. Kemarin kan saya katakan tuh di majelis mana itu, sunnatullahnya itu berlaku, hukum Allah berlaku. Hai air, turun ke bawah kata Allah, sunnatullah. Hai pohon, simpan air. Jadikan kamu sebagai pondasi buat tanah. Itu sunnatullah. Maka ketika sunnatullahnya dilanggar, hukum Allah berlaku. Kata, tanah aku udah gak sanggup lagi. Apa yang menjadi sunnatullah, yang menjadi perintah Allah, kalian langgar semuanya. Sudah, hancur semua. Karena dilanggar tadi. Dan itu tidak ada yang mencegah. Dan masing-masing mencari kepentingan untuk dunianya semuanya. Bahkan saya dengar ada satu jamaah cerita, dia tinggal di Aceh. Dia katakan rakyat pun ikut Pak Ustadz. Ada premannya di sana. Kalau mau ngambil pohon silakan tebang masing-masing. Dan tidak ada amar ma'ruf dan inilah yang terjadi. Jadi sunnatullah itu berlaku untuk apapun juga. Ketika anak kita tidak didik dengan ilmu agama, sunnatullah berlaku. Anak kalian akan jadi beban nanti buat kalian. Ketika kita sudah tua, udah lemah cara kita berpikir, udah nggak kuat kita, fisik kita, datang beban dari anak yang beratnya luar biasa, kita nggak kuat. Yang salah siapa? Kita nggak mendidik anak kita. Sunnatullahnya berlaku tadi. Didilah anak kamu dengan baik, didilah masukkan agama, nanti akan menjadi penyejuk, qurrata a'yun, akan menjadi penyejuk mata di kala tua untuk kamu. Ya, saya lihat di WA, anak saya yang di Pondok Gede ngirimin anaknya lagi hafalin surah ini. Ya Allah, hati saya, alhamdulillah, udah hafal surah ini. Yang satu nggak mau kalah, kirimin lagi anaknya surah ini. Ayah nggak perlu dikasih apa-apa, ngelihat kalian pada bisa baca Al-Quran, menghafal Quran, udah cukup, udah cukup. Kita pikiran kita sudah lelah, udah lemah. Kita dapatkan itu semakin kuat kita. Ini tadi sunnatullah. Maka yang kedua kata Nabi, apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahil munkar, jangan heran
Sudah tidak ada lagi kebaikan Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Karena hurimat barokatal wahyi. Allah haramkan keberkahan Al-Quran. Ya, pulang dari sini tanamkan ini semuanya. Amar ma'ruf, nahil munkar. Ya. Ngelihat yang nggak benar, cegah. Jangan kamu lakukan ini. Jangan begini, jangan begini. Kenapa? Karena Nabi kita terakhir, Pak. Kalau dulu cuma amar ma'ruf aja, nggak ada nahil munkar. Nabi-nabi terdahulu. Karena masih ada nabi yang turun lagi. Umat ini rusak, masih ada nabi lagi yang turun. Umat ini rusak, masih ada nabi yang turun. Tapi buat umat Nabi Muhammad, nabi yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Kalau umatnya meninggalkan amar ma'ruf nahil munkar, udah nggak ada lagi nabi yang turun. Kita yang punya tanggung jawab semuanya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Nah ini masjid dibikin masjid, majelis taklim dibikin seperti ini, ngajak kebaikan semua. Ya. Nahil munkarnya ketika Anda keluar dari masjid, Anda jaga orang jangan sampai melakukan kemungkaran. Jangan bocorin kapal. Saya pernah cerita ketika saya masih kerja dulu, itu laporan dari gudang dengan laporan direktur operasional beda. Oh rupanya bermain rate, bermain harga. Saya katakan kepada komisaris, Pak ini udah nggak benar Pak, selisih harga ini. Biar kapal itu ngangkut berapa banyak angkutan, tapi bednya aja nggak nyampe Pak. Break even pointnya, titik impasnya nggak nyampe, rugi kita. Rugi, iya. Coba kamu hitung. Begitu saya hitung rugi Pak, udah nggak benar. Ini kalau kapal dibocorin terus nggak nyampe kita ke Pulau Idaman. Maka semua harus mencegah. Ketika penumpang di bawah ingin mengambil air, ada air di atas, dia nggak mau repot naik ke atas, dia bolongin tuh kapal, bocor nggak? Dapat air nggak? Gimana? Tenggelam kapalnya. Negeri kita juga sama, dibocorin terus, ya tenggelam nanti semuanya. Tuh, ya. Jadi semuanya mesti punya amar ma'ruf nahil munkar. Udah paham di sini? Ya dua tuh ya kata Nabi. Idza adzamat ummatid dunya, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka nuziat haibatul Islam, wibawa Islam akan hilang. Yang kedua, apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahil munkar, hurimat barokatal wahyi, Allah haramkan keberkahan daripada Al-Quran. Artinya Quran tidak membawa pada kebaikan buat diri kita, karena sudah diharamkan. Ente baca Quran nggak bertambah kebaikannya. Ente baca hafalan Al-Quran nggak bertambah kebaikannya, karena tadi kita nggak pernah punya pikiran untuk amar ma'ruf nahil munkar. Paham udah ya? Nanti kita masuk pada hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua. Idza qamal 'abdu fi sholatihi. Nah, ini pernah saya sampaikan hadisnya, tapi pernah saya sampaikan, tapi hadisnya belum pernah kita baca. Jadi ini supaya antum tahu, ini hadisnya ada. Idza qamal 'abdu fi sholatihi, apabila berdiri seseorang di dalam salatnya, maka sepanjang dia berdiri, zirul birru ala ra'si, Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya, hatta yarka, sampai dia ruku. Jadi ketika kita sholat, ya, Allahu Akbar. Idza qamal abdu fi sholatih, apabila seseorang berdiri di dalam sholatnya, maka sepanjang dia berdiri, zurral birru ala ra'si, Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya. Hatta yarka, sampai dia ruku, Allahu Akbar, kebaikannya berhenti. Jadi antum tahu filosofi sholat, waktu berdiri dapat apa? Kebaikan. Artinya Anda ingin berbagi kebaikan kepada orang, tetapi di dalam sholat Anda tidak ada kebaikan. Anda pengen berbagi uang kepada orang, tapi Anda nggak punya uang, nggak mungkin. Jadi bagaimana mungkin ente bisa berbuat baik kepada orang lain, sholat ente nggak benar. Waktu Anda berdiri terburu-buru sholat Anda, tumakninahnya nggak ada.
dan kemudian nggak paham apa yang dibaca dan nggak mi'raj di dalam sholat tadi. Nabi lama berdiri di dalam sholatnya, Pak. Karena Nabi tahu sepanjang dia berdiri, maka sepanjang itu kebaikan ditumpahkan oleh Allah. Maka siapa pusat yang paling banyak melakukan kebaikan dan berbagi kebaikan adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat taraweh, dapat apa kita? Taraweh keburu-buru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah dapat apa? Di panjang kita berdiri dalam sholat, disitulah kebaikan ditumpahkan oleh Allah. Makanya kalau orang udah sholatnya benar, waktu dia berdiri dia dapat kebaikan, pasti dia akan berbagi kebaikan kepada orang lain. Udah paham di sini, ya? Jadi sholat jangan buru-buru, ya. Taraweh juga jangan keburu-buru, ya. Mendingan mana? 8 rakaat lama, tumaninah, 23 7 menit. Ya. Mendingan mana? Ya, mendingan 23, tapi tadi lama, tenang baca Qur'annya, tumakninahnya ada, supaya kebaikan itu tumpah kepada kita dan kita simpan kebaikan. Kapan kebaikan berhenti? Hatta yarka. Tuh, di sini dikatakan hatta yarka fa idza raka'a, apabila dia ruku allathu rahmatullah. Hatta yasjuda, waktu dia ruku Allah taburkan kasih sayang. Jadi begitu antum ruku, ya. Tadi kebaikan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sin, hatta akhirul ayah. Allahu Akbar. Kebaikan berhenti. Ente dapat apa di waktu ruku? Allathu rahmatullah. Allah taburkan rahmat, kasih sayang. Gimana Anda bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain sementara ruku Anda nggak pernah benar? Kenapa itu orang judes? Kenapa itu orang bengis? Rukunya nggak benar. Karena rahmat Allah itu turun di waktu ente ruku tadi. Allathu rahmatullah. Rahmat itu kasih sayang. Muhammad Rasulullah nggak usah kepada manusia, kepada binatang aja kasih sayangnya luar biasa. Tajamkan pisaumu, jangan sampai binatang yang dagingnya kau konsumsi, kau siksa dia. Tajamkan pisaumu, itu kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah aku utus kau Muhammad melainkan membawa kasih sayang kepada sesama manusia. Ya, jadi kita tinggal ngukur sama diri kita sendiri. Kenapa sih kok saya nggak pernah punya kasih sayang kepada seseorang? Ruku kita belum benar, belum dapat rahmat Allah tadi. Sampai kapan habisnya kasih sayang Allah? Mau tahu Pak, rukunya Nabi? Perkiraan kata Sayyidatina Aisyah, Nabi itu rukunya hampir khamsina ayatan, 50 ayat yang dibaca. Rukunya berapa ayat tadi? 50 ayat. Ente kebayang 50 ayat setengah surah Yasin. Yasin 83, ruku terus Nabi itu. Lama terus ruku. Itu rahmat Allah terus turun kepada Muhammad Rasulullah. Ini jangan dicoba-coba antar Isya ya. Ini pada protes semuanya nanti. Ya. Jadi kalau Nabi sholat kita nggak akan mampu lah. Ya. Nabi itu diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Kalau Nabi itu 8 rakaat tambah 3 rakaat, 11 rakaat itu setiap malam Nabi sholat tahajudnya. Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail, jadi sholat malamnya Nabi itu adalah 11 rakaat. 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Selesai itu Nabi rebahan. Tahu rebahan? Tidur, nunggu datangnya waktu subuh, terus rebahan. Bilal lewat tuh. Atau Bilal apa? Ya Rasulullah kum, bangun ya Rasulullah. Khalas Bilal, saya sudah bangun. Kata Sayyidatina, engkau tidur tadi ya Rasulullah? Enggak. Mataku boleh tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Ainaini nama walakin qalbi la yanam.
Mataku tidur tapi hatiku nggak tidur. Kebalik sama kita. Mata kita melek, hati kita tidur, nggak ngelihat kesusahan orang, nggak lihat penderitaan orang, tidur hati kita. Kalau Rasulullah hatinya tetap ya. Udah bangun Rasulullah, sholat subuh. Habis sholat subuh dipanggil Bilal. Bilal sini, Ta'al ya. Amalan apa yang kamu kerjakan? Kenapa ya Rasulullah? Terompahmu udah ada di langit. Jadi terompahnya Bilal. Bilal itu kalau jalan Pak, seretan langkahnya itu sampai Nabi apal. Makanya Nabi satu waktu ngedenger, ya Allah, ini ada langkahnya Bilal di langit. Di surga udah ada terompahnya Bilal jalan. Amalan apa yang kamu kerjakan Bilal? Kenapa? Yang lain aku nggak dengar langkahnya di langit, tapi langkahmu sudah ada terompahmu. Apa yang kamu lakukan? Sama seperti sahabat yang lain, pasti ada yang beda, kata Nabi. Amalan apa yang belum aku perintah kamu sudah kerjakan? Bilal mikir panjang Pak. Sampai kata Bilal, iya ada satu ya Rasulullah. Apa? Aku membiasakan sunnah wudhu. Jadi kalau habis wudhu, Bilal itu selalu sholat apa tadi? Sunnah 2 rakaat. Padahal Nabi belum perintah, pantas serompahmu sudah ada di langit. Itu Bilal yang luar biasa Pak. Dia selalu ya membangunkan Rasulullah. Sebetulnya Nabi nggak tidur. Sampai kata Aisyah, tadi engkau tidur ya Rasulullah. Tidak, mataku boleh tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu ruku dapat apa tadi? Rahmat. Udah. Habis ruku ngapain? Ya, saya contoh. Allathu rahmatullah. Allahu Akbar, kita ruku. Allathu rahmatullah, Allah taburkan rahmat. Sami Allahu liman hamidah. Masih rahmat tuh. Turun. Sampai kapan rahmat berhenti? Hatta yasjuda. Sampai dia sujud. Apa kata Nabi? Fa idza sajada sajid, apabila seseorang sujud di dalam sholatnya, falyas'al wal yarqab. Mintalah apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi. Minta di waktu sujud. Disitulah pintu langit terbuka. Artinya apa Pak? Doa orang-orang yang bersujud, orang-orang yang punya sikap rendah hati, mustajab. Dia punya sikap rendah hati dengan apapun yang nempel di badannya, dengan ilmunya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Dia tetap merunduk. Baru doanya diijabah oleh Allah. Ketika Anda pongah, Anda sombong, nggak akan dikabul doa Anda. Karena sujud itu adalah sikap bagaimana kita meletakkan yang paling berharga dalam diri kita, otak kita di tempat yang paling bawah. Yang kita bisa seperti ini, cara kita berpikir, memutuskan sesuatu dengan akal pikiran kita, tapi pada saat sholat Anda taruh di tempat yang paling rendah, baru pintu langit terbuka. Dan mintalah apa yang kau inginkan, apa yang kau senangi di waktu sujud. Itu kiai mau hebat apapun ilmunya, tapi sombong dengan ilmunya, doanya nggak mustajab. Nggak mustajab. Tapi ada orang yang biasa saja hidupnya, ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz di desa-desa, yang mereka punya sikap rendah hati. Saya ke Cianjur Pak, ada ustadz yang punya pesantren di sebelah sana. Ya Allah, sikap rendah hatinya luar biasa. Ya Allah Ustadz, alhamdulillah Pak Kiai didatengin, Pak Kiai didatengin. Saya bilang nih yang kayak begini nih yang doanya mustajab. Sampai suruh baca doa. Jangan Kiai, saya nggak pantas, saya gini. Masya Allah. Saya bilang antum a'lam minni, kamu lebih tahu daripada saya. Jangan punya sikap sombong. Jadi apapun kita, karena orang yang punya sikap rendah hatilah yang doanya diijabah oleh Allah. Orang tua yang sombong doanya nggak diijabah. Emang ada orang tua yang sombong? Ada nggak? Nih lihat orang tua nih banyak makan asam garam, sombong itu. Pantas darah tinggi asam garam dulu dimakanin. Ada nggak yang begitu? Iya.
Di kalangan-kalangan ya, saya orang Betawi, kadang-kadang orang Betawi kalau udah tua, nih biar tahu nih orang tua banyak makan asam garam. Saya dalam hati, pantas darah tinggi, asam garam dulu dimakan. Itu kan bentuk kesombongan. Ya, merasa sombong dengan apanya tadi? Tuanya. Gak bakal diijabah oleh Allah, karena di waktu sujud itulah pintu langit terbuka dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham ya? Jadi tentang sholat ini antum udah dapat hadisnya, kemarin pernah saya terangkan. Di sini hadisnya lebih jelas lagi. Jadi idza qamal abdu fi sholati, apabila seseorang berdiri di dalam sholatnya, dapat apa tadi? Zurral birru ala ra'si. Jadi ntar waktu sholat isya ingat tuh, Allahu Akbar, Allah lagi turunkan kebaikan buat kita semuanya. Kapan berhentinya kebaikan? Hatta yarka, sampai kita ruku. Waktu ruku dapat apa? Rahmat Allah. Sampai i'tidal masih rahmat Allah. Hatta yasjuda, waktu kita sujud dapat apa? Pintu langit terbuka, doa kita diijabah oleh Allah. Antum gak usah nyari doa dari siapa-siapa yang paling ini, antum aja sendiri bisa kok mustajab, asal punya sikap rendah hati. Ya, jangan pernah sombong dengan apapun. Kemusyrikan yang paling halus adalah sombong, dan musyrik adalah doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia tidak mau dan dia sombong. Kenapa saya mesti sujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur api lebih tinggi daripada unsur tanah. Paham? Ini makanya dia diusir karena sombongnya tadi. Tapi masih mendingan apa? Mendingan setan sama manusia. Masih mendingan dibandingkan nih Pak. Ya. Karena setan pernah datang ke rumah Fir'aun yang sombong ngaku dirinya Tuhan. Ya kan? Begitu dia ketok pintu, Fir'aun di dalam istananya nanya, siapa di luar? Kata setan, ya ngaku Tuhan, aku di balik pintu aja nggak tahu. Kan Fir'aun ngaku dirinya apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Begitu buka pintu ternyata setan. Ada apa setan? Mau nasihatin ente Setan-setannya setan, kata setan. Nggak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan. Dosanya setan cuman apa tadi? Sombong. Tapi manusia ada yang nganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini bukan berarti mendingan setan tuh, waduh ente jadi setannya daripada manusia. Tapi karena ada manusia yang lebih daripada setan. Jadi sesetan-setan dan setan, ada setan yang ngaku dirinya Tuhan? Nggak ada. Tapi lihat manusia, banyak yang ngaku dirinya Tuhan. Apa saja saya bisa lakukan. Macam-macam kamu, saya tembak kamu. Tuh, aduh, udah kayak Tuhan dia Pak. Dia bisa melakukan apa saja. Lebih dahsyat daripada setan. Udah paham? Nah, ada yang ditanyakan dari dua hadis. Jangan main pas saja ini. Ya. Ibu-ibu ada? Enggak? Ada. Ya silakan. Ya silakan Bu. Nggak ada. Ada ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi disampaikan bahwa pada hadis pertama bahwa umat Islam ini akan seperti bumi tapi tidak ada artinya. Pada hadis ini jelas bahwa kita akan menghadapi hal itu mungkin ya, kalau kita sampaikan dalam hadis itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Secara jelas hadis ini menjelaskan hal itu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua lagi, bahwa di akhir zaman umat kita antara nahi dan munkar Amar ma'ruf. menyampaikan itu
sulit karena banyak begitu banyaknya tantangan. Lalu kita banyak tapi sepertinya tidak bisa berbuat. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat? Mungkin umat, Ya. ibu-ibu rumah tangga atau sebagai Ya, ya. itu saya mohon penjelasan. Ya. Ya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Jadi kalau ibu tadi dengarkan secara utuh apa yang saya sampaikan, yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Bahwa nanti di satu zaman umat Islam itu akan dihancurkan seperti mereka menghancurkan hidangan yang ada di atas meja, diperebutkan, ya. Kenapa sampai demikian? Karena seksi Pak umat Islam. Banyak mayoritas. Antum pengen menang pilkada, pilpres, datengin kiai, selesai. Kiai tinggal seluruh umat. Kenapa mereka berebut untuk jadi ketua orang? Karena nanti bakal didatengin tadi. Tapi ketika sang kiainya tadi tidak hubbud dunia, maka itu akan teratasi, nggak akan hancur umat Islam. Wa yulqiyanallahu fi qulubikumul wahan. Karena saat itu dimasukkan kepada pemimpin-pemimpin Islam itu penyakit apa tadi? Wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jadi antisipasinya ya kita sebagai pemimpin, sebagai umat Islam, sebagai ketua ormas, sebagai ketua apa saja, jangan tanamkan hubbud dunia. Antum akan menghancurkan Islam nanti. Hancurnya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nggak akan hancur, tapi umatnya akan terpuruk, tidak akan dipandang lagi. Nah udah gampang lah, datengin aja kiainya, datengin aja ustadznya, beres kok, selesai. Paham ente? Itu antisipasinya itu. Nanti anak-anak kita didik, jangan tanamkan hubbud dunia. Kalau kamu jadi apapun juga, ya, kamu pikirkan akhiratmu, dunianya Allah yang atur buat hidup kamu. Ini yang kedua. Tadi pertanyaan apa ibu tadi saya lupa. Nahil amar ma'ruf nahil munkar. Kita nggak mungkin bisa melakukan amar ma'ruf nahil munkar. Orang dikasih tahu jadi marahan dia. Ya. Mulailah dari anak kita, dari keluarga kita. Karena Dr. Zakiyah Darajat pernah mengatakan al-bait madrasatul ula. Rumah adalah pendidikan yang paling awal buat anak-anak kita. Jadi kalau sudah anak kita tanamkan amar ma'ruf nahil munkar, nak jangan begitu ya, kamu nggak boleh begini, kamu harus melakukan itu. Dan terus nanti anak kita akan dewasa. Kalau setiap kepala rumah tangga, setiap rumah menjalani ini, aman negeri kita. Nggak capek kalau semua rumah itu punya amar ma'ruf nahil munkar. Nah kamu jangan begini ya, jangan ngerecokin orang, jangan kamu mungkin orang. Kamu harus melakukan ini. Nanti yang rumah tangga juga, nah kamu harus begini. Masjid aja Pak, kalau semua kepala rumah tangga itu, bapak ibu ketika anaknya ke masjid diingatkan, nak nanti di masjid jangan berisik. Ini bawa duit, ya kamu sedekah. Ini kan kadang-kadang bapak ibunya, ini anak pada berisik banget di rumah, udah main aja ke masjid. Di masjid dari tempat main sama dia. Pak, capek saya ngelihat hari Jumat tuh di Masjid As-Suada. Waduh, saya bilang tuh anak-anak susah dibilangin. Ini bapaknya nggak nasihatin apa nggak gimana? Saya di pondok begitu masuk masjid, jarum jatuh saja kedengeran. Jarum jatuh aja kedengeran, semua duduk tenang. Tuh. Disiplinnya dijalankan. Kalau kita orang tua, anak ke masjid, coba diingatkan, nak jangan begini. Itu kan amar ma'ruf nahil munkar. Ya. Coba semua ada Pak. Saya pernah khotib nggak sanggup saya nerusin Pak. Capek ngeliat di atas lari-larian anak-anak. Dan semua pengurusnya diem, nggak ada yang ngomong. Bayangkan itu. Saya bilang ini ketua masjid, pengurusnya nggak ada antisipasinya, nggak ada kepeduliannya sama sekali. Paham nih ya? Itu kan dimulai dari rumah tadi. Ya. Dari rumah anak-anak diingatkan. Nah, kalau kamu ke masjid, tenang ya.
Jangan berantem, jangan bercanda, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Insya Allah masjid enak kita pakai. Itu dimulai dari rumah tangga, Bu ya. Bu, Bu. Ya, tadi yang nanya itu. Nanti ibu anaknya ke masjid, dididik yang baik tuh. Mulain dari anak-anak kita. Nanti generasi yang udah rusak juga bakal habis, Pak. Tapi kita mulai dari yang bawah-bawah ini. Kita mulai dari anak-anak kita. Cukup? Nggak ada lagi? Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Ya, jadi kalau anak ribut di rumah jangan disuruh ke masjid ya. Nah, ya. Anak pada ribut suruh ke masjid. Ya, udah cukup ya Bu ya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita baca doa. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.